mempertahankan istri yang lama dan yang baru al-muhafadhu 'alal qadimi as-salihah ya wal akhdhu bil jadidah al-asulha istilahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Al-Mukarramin, pengurus pesantren Salafiyah Syafiyah Sukorejo, termasuk di dalamnya pengurus Ma'had Ahli Situbondo yang saya hormati Bapak Dr. Andes Mulyani dan Mulyana itu sama-sama perempuan. Yang laki-laki itu Mulyanu. Yang saya hormati Bapak Dr. Andes Ansori, adik-adik maha santri putra maupun putri yang saya apa ini kalau pertama-tama saya menyampaikan terima kasih kepada Bapak peneliti ya, yang telah menyampaikan hasil penelitiannya di sini, meskipun penelitiannya tidak dilaksanakan di sini, tapi manfaatnya untuk kita yang ada di sini. Mudah-mudahan benar-benar membawa manfaat untuk meningkatkan Ma'had Ahli Situbondo ke depan. Pertama-tama saya mungkin kurang asar kalau tidak mengulang-ulang apa yang sering saya sampaikan dari berbagai forum tentang sejarah berdirinya Ma'had Ahli di sini. Berdirinya Ma'had Ahli Situbondo sebagai Ma'had Ahli yang pertama di Indonesia itu nasibnya sama dengan kenapa akidah Asy'ariyah itu lahir ya kan, dan sama juga dengan kenapa NU itu lahir. Akidah Asy'ariyah itu lahir sebagai respon terhadap realita yang ada pada saat itu, di mana Syekh Abul Hasan Al-Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi dihadapkan kepada dua kelompok yang ekstrem, yaitu kelompok kiri Mu'tazilah dan kelompok kanan ahli hadis sebagian, di mana kelompok kiri Mu'tazilah sangat mengagung-agungkan akal sehingga seringkali harus mentakwil nas-nas Al-Quran dan hadis bila mana tidak sesuai dengan akal. Sementara kelompok kanan ahli hadis merasa haram hukumnya menggunakan argumentasi akliyah ilmiah. Kedua-duanya sama-sama dihadapi oleh Abul Hasan Al-Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi. Maka lahirlah rumusan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah tak lain adalah akidahnya salafus saleh, akidahnya para sahabat, dengan sendirinya adalah akidahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi responnya atau raddu fi'lin, raddu fi'lin itu? Reaksi. Yang kedua, kenapa NU lahir? Salah satu yang menjadi motivasi adalah melihat maraknya akidah Wahhabiyah ya, yang semula hanya berada di Saudi Arabia, akan tetapi saat itu sudah
mulai masuk ke negara kita. Demikian pula nasib Mahat Ali Situbondo. Ini adalah respon terhadap kegilasan para kiai terhadap semakin merosotnya kualitas pondok pesantren yang belum bisa dijawab oleh perguruan tinggi agama, YIN dan seterusnya. Lahirlah Mahat Ali. Meskipun Mahat Ali saya melihat belum bisa menjawab kegelisahan itu. Kalau kita bandingkan santri sekarang dengan santri tahun 50-an, 60-an kan jauh berbeda. Santri-santri dulu, kalau mereka sudah hafal alfiyah, mereka bisa mempertahankan alfiyahnya sampai pada saat mereka jadi kiai, sampai sepuh ya kan. Sampai berusia 70 tahun tetap hafal alfiyah. Kalau santri-santri sekarang ini kan alfiyah hanya untuk setoran ya. Hafal sekarang besok sudah hilang itu. Itu memang sebuah pertanyaan, kenapa sebabnya. Mungkin karena kepalanya terlalu banyak isinya. Terlalu banyak isinya. Para hadirin sekalian, khusus Mahat Ali Situbondo memang diperlukan dua hal. Yang pertama adalah kecerdasan intelektual, yang kedua adalah kuatnya hafalan, ya kan? Kecerdasan intelektual dan kuatnya hafalan, kedua-duanya harus seimbang, ya kan? Oleh karena fikih dan usul fikih, katanya Al-Ghazali, adalah ilmun jami'un baina an-nakli wal akli. Ilmu yang memadukan antara ulum nakliyah Al-Quran dan hadis dan ulum akliyah seperti usul fikih, mantik dan seterusnya. Maka diperlukan kecerdasan intelektual dan kuatnya hafalan. Imam Asy-Syafi'i kan seperti itu ya. Kecerdasan intelektualnya pasti kita akui bersama kan. Kalau tidak cerdas, mana mungkin bisa melahirkan kitab Ar-Risalah ya, sebagai sebuah jawaban terhadap pertanyaan orang, apa hubungan antara wahyu dan akal. Lahirlah kitab Ar-Risalah. Itu kecerdasan intelektual luar biasa. Kalau kuatnya hafalan juga tak perlu ditanya. Beliau mengatakan masami itu syai'an wa nasitu ba'da dzalik. Artinya saya tak pernah mendengar sesuatu yang kemudian lupa. Artinya apa yang didengar pasti ingat. Bermacaran itu. Ya kutu atapa mungkin ya kan. Perhatian sekalian tentang apa di sini? Manajemen. Manajemen itu bukanlah tujuan, akan tetapi sarana mencapai tujuan, ya kan? Oleh karena itu, tujuan itu sifatnya adalah harga mati. Kalau sarana untuk mencapai tujuan adalah bisa beradaptasi dengan situasi, ya kan? Situasi. Mahat Ali pada dasarnya berdiri di atas dua hal. Yang pertama adalah al-jam'u, yang kedua adalah al-man'u, ya. Jam'u artinya terbuka. Terbuka artinya siap untuk beradaptasi dengan perubahan. Siap, ya kan? Beradaptasi. Kalau bisa mengawal perubahan, kalau bisa, ya kan? Akan tetapi al-man'u artinya tidak mau menghilangkan prinsip, itu man'unya. Bisa beradaptasi dengan perubahan, ya kan? Termasuk perubahan yang terjadi akibat kemajuan teknologi, khususnya di bidang media informasi. Akan tetapi tetap harus mempertahankan prinsip-prinsip. Atau dengan istilah lain, Mahat Ali adalah bainas sawabit wal mutawayyirat. Ada hal-hal yang harga mati, akan tetapi ada hal-hal yang siap beradaptasi dengan situasi dan kondisi.
ada beberapa kelebihan yang dimiliki oleh Ma'had Ali Situbondo yang tidak dimiliki oleh perguruan tinggi yang juga ada di Situbondo. Yang sering disampaikan yang pertama adalah pola rekrutmen mahasantrinya yang tak menggunakan pendekatan penyaringan, akan tetapi penjaringan, ya kan. Dari sekian banyak yang mendaftar, yang bisa lulus hanya sekian persen, itu kan bagus. Seandainya cara yang seperti ini bisa dilakukan dengan YN, barangkali tidak perlu Ma'had Ali. Mereka yang mau masuk UIN misalnya disaring, dari 1000 yang mendaftar, yang lulus hanya 100, bagus itu. Tapi mungkin mereka tak mau, ya. Yang kedua, seperti yang disampaikan oleh Khatib Ma'had Ali, baik santrinya maupun ustadznya, ya kan, sama-sama tidak melihat latar belakang, tapi melihat potensi, kan. Ketika ada orang mau mendaftar Ma'had Ali, pertanyaannya yang disampaikan bukan kamu lulusan apa, tapi kamu bisa apa. Ini artinya Ma'had Ali bisa menerima orang yang baru lulus MI tapi punya potensi. Tapi dengan diformalkannya Ma'had Ali, hal yang seperti itu tidak memungkinkan. Itu. Ya. Ini dilematis juga, ya kan. Dilematis juga. Demikian pula guru-guru Ma'had Ali. Tidak disyaratkan harus memiliki ijazah formal. Tidak harus S2, S3 atau S4 di sini, yang biasa S4 di sini. S4 itu Sarafia Safia Sukorejo Situbondo. Memang SS itu kan merupakan madinah, istilahnya santri-santri di sini, ya kan. Madinatul ilmi, indikasi bahwa seseorang itu punya ilmu, aja punya S itu, S1, S2, S3, S. Tapi seringkali kita lebih menggunakan ma'inna istilahnya, artinya substansi. Orang-orang yang kita lihat punya potensi, memiliki kemampuan, meskipun tidak punya S, jangankan 3, 1 pun tak punya, tetap kita terima untuk menjadi pengajar di sini. Ini banyak masyayikh yang tak punya apa-apa, ya kan. Itu. Tapi yang dikembangkan dalam usul fikihnya teman-teman, manatul hukmi madinatuhu lama innatuhu. Yang dijadikan manatul hukmi, kaitan hukum itu adalah indikatornya, bukan substansinya, ya kan? Bukan substansinya. Tetapi dalam konteks ini kita memilih yang kedua, artinya al-jauhar lal mazhar, ya. Al-ibratu bil jauhar la bil mazhar. Yang kita lihat pertama-tama adalah substansinya, bukan kulitnya. Itu yang kedua. Yang pertama adalah pergumulan di antara para santri yang sama-sama punya potensi. Oleh karena itu santri Ma'had Ali harus berasrama, ya kan. Pergumulan ini ya merupakan kelebihan tersendiri. Pergumulan di antara mereka yang sama-sama punya potensi. Oleh karena itu pengajaran di kelas itu sangat tidak cukup kalau tanpa musyawarah yang dibimbing oleh para musyrifin itu. Kemudian tentang kurikulum atau pendekatan pendidikan memadukan antara sistem pesantren dan sistem perguruan tinggi. Seperti tadi Bandungan, ya, apa satunya? Sorogan. Karena itu adalah al-qadimus sholih itu. Sedangkan yang perguruan tinggi itu adalah al-jadidun nafi, ya. Saya tidak yakin dengan al-jadidul asal itu. Tidak ada itu.
Dalam satu hal ada jadid yang apa namanya, ada al-qadim yang saleh dan ada al-jadid yang aslah. Saya tidak mencari contohnya, tidak ada itu. Kalau ada yang al-jadidul aslah, untuk apa mempertahankan qadim yang saleh? Tidak. Oleh karena itu yang benar ya al-muhafadhah 'alal qadimis saleh wal akhdhu bil jadidin nafi, ya. Mempertahankan hal lama yang baik dan mengakomodir hal-hal baru yang bermanfaat. Sorogan itu adalah al-qadimus saleh, klasikal itu adalah al-jadidun nafi, bukan asla itu. Kalau memang aslanya tak perlu sudah sorogan ini. Tidak perlu sorogan. Iya. Iya, kecuali al-muhafadzatu 'alal qadimah wal akhdhu bil jadid, baru itu. Mempertahankan istri yang lama dan yang baru itu. Al-muhafadhu 'alal qadimi as-salihah, ya. Wal akhdhu bil jadidah al-asulha, istilahnya. Perhatian sekalian, mudah-mudahan sekali lagi ini bermanfaat, dan terima kasih kepada Bapak peneliti yang telah menyampaikan hasil penelitiannya di tempat ini. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.